Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria berwajahkan tampan namun playboy yang bernama Tang. Ini dia orangnya. Dan terlihat saat itu ia yang sedang bersama seorang wanita cantik. Dan kalian pasti tahulah kalau pria dan wanita di dalam kamar berduaan ngapain kan? Nah, namun ketika Tang sedang asik-asiknya bercocok tanam, tiba-tiba saja handphonenya pun berbunyi. Dan ternyata telepon itu dari salah satu pacarnya yang bernama Jihan yang ingin bertemu dengannya. 你在干嘛呢？这么久都不给人家打电话。知道我在忙呢，我妈妈啊。 Setelah menyelesaikan push rank duniawi dengan si wanita itu, singkat cerita Tang pun lalu pergi menemui si Jihan yang tujuannya tak lain dan tak bukan yaitu ingin melakukan ritual pengecrotan juga. Dan setelah sampai di depan rumahnya si Jihan, Tang pun lalu mencoba untuk mengetuk pintu rumahnya. Namun dari dalam tidak ada yang menjawab. Hingga kemudian ia pun mencoba untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan terlihat di dalam rumah tersebut sangatlah gelap. Tak lama kemudian datanglah Jihan yang langsung mengikat tangan Tang lalu memukulnya sampai ia pingsan. Saat Tang tersadar, tiba-tiba ia pun kaget dan kebingungan karena ia yang sudah berada di gurun pasir dalam keadaan yang hanya memakai boxer saja. Kemudian ia pun menemukan 4 foto wanita dari dalam sakunya yang ternyata mereka adalah sahabatnya si Tang. Jadi ternyata wanita-wanita yang telah dipermainkan Tang selama ini adalah sahabatnya sendiri. Dan mereka pun akhirnya mengetahui jika pacar mereka itu adalah satu orang yang sama. Oleh sebab itulah mengapa si Jihan ini memukul si Tang. Karena ia bersama teman-temannya telah merencanakan untuk membuang Tang ke gurun pasir. Di sana Tang kemudian mencoba berjalan sendirian di gurun pasir itu dengan tujuan untuk mencari pertolongan. Sampai akhirnya ia pun kelelahan dan juga kehausan. Bahkan saking hausnya ia pun sampai berhalusinasi melihat pasir yang seolah seperti air. Ketika ia sedang berputus asa, disitulah tiba-tiba saja datang sekelompok wanita dengan pakaian kuno. Melihat hal itu, Tang pun langsung menghampirinya dan dengan begitu lancangnya, ia pun langsung membuka masker wanita yang ada di atas kuda. Dan ternyata wanita yang ada di atas kuda itu merupakan Thalia, yaitu ratu dari suku Haliba. Atas perbuatan yang kurang ajarnya itu, Tang pun lalu dipukul sampai pingsan oleh pengawal si ratu. Kemudian Tang pun dimasukkan ke dalam kurungan untuk jadi tawanan oleh mereka. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari berada di dalam kurungan itu, Tang pun merasa sangat kelaparan karena ia yang tidak diberi makan sama sekali. Namun tiba-tiba saja datang seorang pria yang memberinya makan. Dan pria itu bernama Profesor Peng, yang ternyata dia juga bernasib sama seperti Tang. Dan sekarang ia pun dijadikan budak untuk memenuhi hasrat oleh sang ratu suku Haliba. Di sana Profesor Peng pun juga memberitahu bahwa besok malam akan ada upacara pemilihan korban. Dan Peng juga memberitahu jika tidak mau terpilih menjadi korban, maka ia harus mau berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Dan singkat cerita, di keesokan malamnya tibalah acara upacara ritual tersebut. Dan ternyata bukan hanya si Tang dan juga Peng yang menjadi tahanan di sana, karena ada banyak sekali tahanan pria lainnya. Kemudian mereka semua pun dibawa ke tempat acara ritual tersebut, termasuk si Tang. Padahal sebelumnya Tang ini sudah berpura-pura menjadi orang yang tidak waras, namun akhirnya tetap saja dibawa. Hingga kemudian acara pengorbanan itu pun dimulai. Satu persatu cacing dari para pria di sana pun diperiksa, dan setiap pria yang cacingnya kecil akan langsung dipotong. Hingga singkatnya tibalah saat si Tang ini yang diperiksa, dan ternyata di sana cacingnya sangatlah besar. Hingga akhirnya Tang pun terpilih menjadi suaminya sang ratu dan juga budak untuk memuaskan hasrat dari ratu di sana. Kemudian Tang pun langsung masuk ke dalam kamarnya sang ratu. Namun di sini Tang sangat agresif sehingga membuat sang ratu menjadi tidak menyukainya. Dan karena hal itu Tang pun kemudian dibawa oleh pengawalnya sang ratu untuk disiksa.
Di keesokan harinya, Peng pun membawa Tang ke Master Wula, dan Wula pun menjelaskan bahwa saat ini Tang sedang menjadi budak hasratnya sang ratu. Di sana Tang diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk bisa membuat sang ratu hamil. Jika tidak, maka Tang akan dibunuh. Kemudian Peng pun membawa Tang jalan-jalan, dan di sana Tang pun menanyakan jika seandainya dirinya berhasil menghamili sang ratu, apakah dirinya akan segera dibebaskan. Peng pun lalu menjawab bahwa itu tidak mungkin, karena setelah sang ratu melahirkan bayinya, maka Tang pun akan tetap dibunuh. Karena di suku Haliba ini tidak ada sistem dilepaskan, semuanya akan berujung kepada kematian. 那不是咬住豆得死啊！ Kemudian Peng pun membawa Tang ke sebuah pasar yang berada di suku Haliba tersebut, yang mana pasar di sana berbeda dengan pasar pada umumnya. Karena di sini yang dijual adalah para budak-budak pria, dan terlihat juga di sana sudah banyak wanita yang sedang menawar untuk dijadikan pemuas mereka. Namun saat itu terlihat di sana sempat terjadi keributan karena ada guru wanita menginginkan satu pria yang sama. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertarung sampai mati, dan tentunya yang hidup keluar sebagai pemenang. Suatu hari tangan kanan sang ratu yang bernama Aima melaporkan bahwa salah satu suku yang bernama suku Tesda telah berani mencoba mendekati kawasan kekuasaan mereka. Yang mana suku Tesda sendiri adalah suku yang berisi kaum laki-laki semua. Dan di sana Aima pun meminta izin untuk menyerang mereka. Namun di sana sang ratu pun langsung melarangnya, karena ia yang tidak mau ada peperangan. Kemudian setelah itu sang ratu pun tiba-tiba saja kepalanya merasa pusing. Tang yang melihat hal itu pun dengan cepat langsung mendekatinya. Dan di sana ia pun mengatakan bahwa dirinya bisa mengobati kepala sang ratu yang sakit itu. Lalu di sana Tang pun mulai memijit kaki sang ratu, dan di sana sang ratu pun mulai merasa lebih enakan. Setelah itu sang ratu pun menawarkan permintaan kepada Tang, dan di sana Tang pun meminta sebuah rumah. Kemudian sang ratu pun langsung memberikannya. Hingga di keesokan harinya Tang dan Peng pun membersihkan rumah yang diberikan oleh ratu itu. Dan di sana mereka berdua pun akan menjadikan rumah itu sebagai tempat salon untuk para kaum suku Haliba. Tujuan mereka di sana adalah agar bisa lebih dipercaya oleh suku Haliba, dan jika mereka telah dipercayai, hal itu akan membuat mereka bisa lebih mudah untuk kabur dari tempat tersebut. Dan ternyata di sana tempat mereka sangat disukai oleh para penduduk wanita di sana. Selain itu, Tang juga membuat sang ratu lebih percaya kepadanya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada sang ratu. Di sana ia juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai sang ratu. Namun ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari luar yang langsung mengejutkan sang ratu. Dan ternyata ada salah satu anak dari suku Haliba yang masuk ke dalam sumur dan ia pun pingsan. Dengan cepat Tang pun langsung menawarkan jasa untuk mengobatinya. Namun wanita-wanita di sana langsung melarangnya. Tapi akhirnya sang ratu pun memberikan kesempatan, dan di sana Tang pun berhasil mengobati anak itu. Tentu saja hal itu membuat orang-orang di sana pun suka kepada Tang. Bahkan di keesokan harinya banyak sekali wanita yang datang dan memberikan kalung bunga kepada si Tang. Singkat cerita, di malam harinya ada seorang budak Haliba yang terlihat memasukkan racun ke dalam sumur dengan tujuan agar semua penduduk yang ada di sana bisa mati, dan ia akan bisa segera kabur dari tempat itu. Di waktu yang bersamaan, Tang dan juga Peng pun merencanakan bahwa mereka akan kabur esok hari saat sang ratu dan juga para prajuritnya pergi melihat ke perbatasan. Dan singkat cerita, di pagi harinya terlihat saat itu sang ratu dan juga para prajuritnya pergi ke perbatasan bersama dengan Tang juga. Namun tiba-tiba saja di tengah perjalanan mereka pun diserang oleh suku Tesda, sehingga prajurit sang ratu ada yang mati. Dan akibat hal itu terpaksa membuat mereka harus mundur kembali. Namun beruntungnya di sana Tang pun berhasil menyelamatkan sang ratu. Namun mereka harus terpisah dengan para prajuritnya. Hingga akhirnya mereka pun bermalam di sana. Dan kemudian sang ratu pun menceritakan dulu di pulau tersebut terdiri ada beberapa suku, di antaranya suku Haliba dan juga suku Tesda. Namun sering terjadi pertikaian di antara suku tersebut. Hingga pada akhirnya datang seorang kesatria yang menunggangi kuda putih bernama Osa. Kemudian Osa pun menamaikan suku-suku tersebut yang ada di pulau itu dengan cara menaklukkan para ketuanya. Namun kini suku Tesda pun kembali berulah. Mungkin saja mereka sudah bosan dengan kedamaian.
Setelah selesai bercerita, karena keduanya merasa kedinginan, mereka pun akhirnya melakukan ritual bercocok tanam di sana. Di waktu yang sama, terlihat di sana saat itu suku Tesda sedang merencanakan penyerangan esok pagi pada suku Haliba. Dan di keesokan harinya, saat Tang dan juga sang ratu sudah kembali di sana, sang ratu pun menemukan para penduduk semuanya sudah keracunan oleh air sumur, yang tak lain itu adalah ulah dari budak suruhan dari suku Tesda. Kemudian sang ratu pun memerintahkan kepada pengawalnya agar bisa membebaskan semua tawanan agar bisa membantu melawan suku Tesda. Dan tak lama kemudian, Peng yang berusaha kabur pun akhirnya tertangkap oleh prajurit Haliba. Di sana Peng pun lalu mengatakan, kenapa Tang ini masih berada di sana? Bukankah kita sudah berencana untuk kabur? Dan gara-gara tingkahnya itu akhirnya ia tertangkap kembali. Mendengar hal itu, sang ratu pun marah dan langsung mengusir mereka, dan jangan sampai kembali lagi. Jika seandainya mereka berdua kembali, maka mereka akan langsung membunuhnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Tang dan juga Peng pun melihat para pasukan suku Tesda yang begitu banyak untuk menyerang suku Haliba. Melihat hal itu, sontak Tang pun ingin kembali untuk membantu suku Haliba, namun Peng pun langsung melarangnya. Sementara itu, suku Tesda pun akhirnya sudah tiba dan langsung menyerang memporak-porandakan suku Haliba. Terlihat di sana, Peng pun juga muncul dan menyelamatkan salah satu anak karena merasa kasihan sehingga ia pun juga kembali. Namun nasib sial pun harus menimpanya. Ya, di sana ia pun dipukul oleh budak pengkhianat hingga pingsan. Terlihat saat itu ketua dari suku Tesda pun mendatangi sang ratu Thalia. Melihat hal itu, Master Wu pun mencoba untuk mengelabui ketua suku Tesda itu. Namun sayangnya ia pun gagal dan malah dihajar. Dan singkat cerita, semua penduduk suku Haliba pun sudah ditangkap dan juga ditawan. Namun tiba-tiba saja datanglah Tang menggunakan kuda putih. Dan tanpa basa-basi, di sana Tang pun langsung menantang ketua suku Tesda itu untuk bertarung. Namun di sana Tang pun kewalahan karena memang bukan ahlinya dalam berkelahi. Dia hanya pandai mempermainkan wanita. Tapi akhirnya ia pun berhasil mengalahkan si ketua suku Tesda itu. Atas kemenangannya Tang itu, para penduduk suku Haliba pun terlihat sangat bahagia. Dan dia bangga kepada Tang dan juga si Peng. Namun nasib sial menimpa Tang padahal dia telah menyelamatkan suku Haliba, karena ia akan tetap menjadikan Tang sebagai korban untuk diupacarakan. Dan ternyata di sana sang ratu telah hamil, hingga mau tak mau Tang pun harus tetap dibunuh. Karena begitulah adat dari suku Haliba yang tidak bisa dirubah. Itulah sebabnya mengapa sang ratu menyuruh Tang untuk pergi dan jangan sampai kembali lagi. Karena sebenarnya sang ratu juga mencintai si Tang. Namun apalah daya, tradisi dari suku adat yang tidak bisa dirubah. Hingga kemudian film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Beauty Tribe tahun 2017. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you on the next video. Bye-bye.